Jadi kalau kita lihat sejarah, yang keberatan itu bukan Calvinism keberatan terhadap Arminianism. Arminianism yang keberatan terhadap Calvinism. Sejarahnya begitu. Karena Calvinism lebih ada dulu. Iya kan? Jadi apa yang menjadi keberatan bagi Calvinism? Tidak ada. Tapi kalau lihat sejarah lagi, lebih dalam lagi, saudara akan mempelajari ada istilah namanya remonstran. Saya yakin banyak orang Kristen tidak tahu remonstran itu apa. Ya, kalau Arminian mungkin cukup banyak yang tahu, meskipun juga ada yang nggak tahu. Nah, remonstran ini itu adalah satu hasil daripada pengikut-pengikut Arminius. Ya, Arminius itu seorang pendeta Belanda yang jelas-jelas menolak ajaran daripada John Calvin. Nah, dia dalam studinya, di dalam dia belajar teologi, dia menyatakan terang-terangan bahwa dia keberatan dengan predestinasi, keberatan dengan penetapan Allah, dan banyak yang lain. Lalu akhirnya di dalam perdebatan itu, Arminius, pendeta Arminius itu kan disuruh mempertanggungjawabkan keberatanmu itu apa terhadap Calvin. Nah, di tengah-tengah serunya perdebatan antara Arminius dan pengikut John Calvin. Jadi sebetulnya Arminius ini sendiri tidak pernah ketemu John Calvin. Kenapa? Karena sudah mati John Calvinnya. Jadi Arminius ini, pendeta Arminius ini keberatan dengan pengikutnya John Calvin yang mengajar Arminius. Itu kalau tidak salah namanya Theodor Beza. Nah, waktu Arminius keberatan itu kan gereja Calvinis sudah berkembang waktu itu. Lalu karena Anda melawan, pertanggungjawabkan perlawananmu itu. Wah, Arminius lalu istilahnya perang teologi gitu loh. Nah, di tengah-tengah Arminius membela pendapatnya dia sendiri, dia sakit. Lalu akhirnya belum selesai perdebatannya, Arminius meninggal. Saya pikir itu sebetulnya sudah tanda-tanda dari Tuhan ya. Sudahlah, berhenti aja lah, jangan diteruskan gitu kan. Arminiusnya meninggal. Tapi pengikut Arminius nggak terima. Terus memperjuangkan semangat menentang Calvinism. Akhirnya kelompok dari pengikut Arminius ini menghasilkan karya, meneruskan perjuangan Arminius, menolak ajaran Calvinism. Naskah penolakan mereka terhadap Calvinism itu disebut remonstran. Nah, itu ceritanya remonstran. Nah, lalu hasil daripada kelompok ini yang disebut dengan remonstran ini dibicarakan di dalam sidang-sidang gereja. Pada waktu itu, zaman itu, saudara ya, kalau ada ajaran yang menentang gereja, cara solusinya apa? Bikin sidang gereja. Ajarannya dibahas sampai tuntas. Saya kira itu sebetulnya jalan yang terbagus untuk diteruskan, namanya konsili-konsili gereja itu. Tapi zaman sekarang sudah hampir tidak pernah konsili gereja membahas teologi. Jadi disidangkan naskah remonstran ini. Kesimpulannya apa waktu itu? Sudah disimpulkan oleh konsili gereja bahwa ajaran remonstran itu ajaran sesat yang menyimpang dari firman Tuhan. Tentunya bukan cuma sesat selesai, bukan sesat dasarnya ini poinnya ini. Lalu menghasilkan yang namanya apa? Ada yang tahu? Menghasilkan yang namanya tulip.
P-U-L-I-P. Itu sejarahnya. Jadi tulip itu sebetulnya menanggapi ajaran-ajaran dari pengikutnya Arminius ini, yang namanya Arminianisme ini, sudah dinyatakan ajaran Remonstran ini menyimpang dari Alkitab. Nah, tapi kan banyak orang nggak tahu sejarah. Dan mereka terus mengulang kesalahan sejarah sampai hari ini. Termasuk saya. Saya dulu juga akan ikut ajaran Arminian, padahal saya tidak pernah belajar sama Arminius. Saya juga tidak pernah belajar teologi Arminian. Enggak pernah, tapi secara natur ya, kita ini teologianya teologi Arminian itu secara natur. Jadi alamiah lah, secara alamiah semua orang itu cocok dengan teologianya Arminianisme. Nah, itu sejarahnya begitu.